Pria ini dikunci dalam sebuah ruangan rahasia. Keempat sisi dikelilingi oleh dinding dan tidak ada lubang ventilasi. Satu-satunya pintu diblokir. Bahkan menggunakan palu tidak akan membukanya. Sangat tidak mungkin untuk keluar dari sini. Tapi pria jenius ini menemukan jalan keluar. Dia hanya menginjaknya dan naik ke atap. Tarik 2 tali. Selanjutnya, keluarkan resleting dari bajunya. Selanjutnya dia mencabut soket dan menarik kabel listrik. Kemudian tekuk kawat besi dan keluarkan kawat listrik di dinding. Dan gunakan utas tali untuk mengatur ulang. Dengan cara ini dapat memasukkan angka yang sesuai. Dan kemudian akan memecahkan kata sandi. Jadi kata sandi telah dibobol olehnya. Ini adalah komando jenius lainnya. Mereka dan 2 mitra bekerja sama untuk membentuk komando jenius. Departemen Luar Negeri. Mari adalah analis data terbaik. Jike juga seorang komando terkenal. Dia bertanggung jawab atas keamanan dan intelijen. Hari ini mereka menerima intelijen bahwa seseorang menggunakan senjata. Tidak ada komando yang hanya membawa pisau kecil. Tapi dia seperti itu. Dia adalah ahli numerologi jenius yang selalu pergi keluar hanya dengan pisau. Semua jenis senjata. Saat berpartisipasi dalam rapat, tinggalkan di luar. Berpura-pura menjadi pelayan dan dengan sengaja menikam tamu. Ganti gelas anggurnya. Lalu dia pergi ke ruang ganti. Lalu ambil selapis bedak hitam. Dan dapatkan sidik jari di gelas tanpa usaha apapun. Pria botak ini adalah seorang pedagang. Tetapi gudang asuransi memiliki penjaga, jadi apa yang harus dilakukan? Mike mencari baterai. Sepotong besi, kawat listrik. Biarkan kawat tembaga membungkus potong besi itu. Jadi ada elektromagnet. Saat itu, dia berhasil mengalihkan perhatian satpam dan memasuki gudang asuransi. Tapi dia tidak bisa menduga. Ada kata sandi di sana, bukan sidik jari. Tapi itulah sidik jari biologis. Tampaknya lebih canggih daripada kata sandi sidik jari. Tetapi untuk seorang jenius, bagaimana itu bisa sulit baginya? Dia menaburkan lapisan bubuk putih. Tekan tangannya seperti yang perbatasan muncul. Selesaikannya dengan cepat. Di sana senjatanya bukan HWK. Itu adalah senjata biokimia yang kuat. Mike mencuri itu, dan mengumpulkan Mari dan Jike. Tapi di pihak itu telah perhatikan mereka. Saat ini Mari ditangkap, Jike juga dipukul pingsan. Jika mereka tidak mengeluarkan senjata, mereka akan mati. Mike tidak punya pilihan selain berkompromi. Tapi tiba-tiba, mereka tidak berniat untuk mengampuni mereka bertiga. Mari ditembak mati dan Jike terluka. Mike beruntung lolos dari kematian. Tapi dia tidak bisa melupakan kematian Mari. Sampai hari ini, atasan menemukannya. Epidemi dari 30.000 tahun yang lalu dihidupkan kembali. Jika dilepaskan, itu akan sangat berbahaya bagi dunia. Itu adalah epidemi 30.000 tahun yang lalu. 27 orang yang tidak beruntung terinfeksi. Hanya dalam 10 menit, mereka semua mati. Ini adalah virus sebelumnya yang dicuri belum lama ini. Jika epidemi ini pecah, dunia akan dalam bahaya. Karena untuk menemukannya, Mike pergi mencari hacker jenius. Dengan ini, mereka menemukan lokasi orang-orang itu. Menunggu mereka datang, Mike juga tercengang. Dia melihat Mari. Ternyata semua ini dilakukan oleh Mari. Di belakangnya adalah organisasi yang lebih besar. Ketika sekelompok orang datang, pesawat mulai terbang. Mike tidak peduli dan bergegas. Tapi bisakah dia mengejar? Benar-benar gila. Saat pesawat akan lepas landas, dia meraih ke pesawat dan terbang ke langit. Pada saat itu Mike mengeluarkan pisau kecilnya. Memotong jalur penerbangan pesawat. Melihat ada masalah dengan pesawat, pilot kembali ke bandara untuk memperbaikinya. Dia turun dari pesawat. Seseorang masuk dan menangkap Mari. Mike merasakan ada yang tidak beres. Epidemi berubah menjadi itu. Waktu hampir habis. Tiba-tiba Mike teringat nama panggilan Mari adalah Blair. Dia tiba-tiba ingat di mana epidemi dimulai. Itulah Kim San. Karena dia pada tahun 1970.
telah menulis sebuah puisi tentang tempat ini. Mereka segera menemukan target mereka setelah itu. Pesawat langsung mendekat, Mike melompat turun. Asal mula epidemi ada di sini. Mengikatnya dengan bom. Karena orang ini ingin itu meledak ke udara. Bencana akan menyebar kemana-mana. Mike ingin mencoba menjinakkan bom. Dia jenius. Sekarang gunakan pisau untuk memotongnya dan aktifkan bomnya. Bom tidak bisa dijinakkan. Satu-satunya pilihan Mike adalah mengeluarkan botol pandemi. Tapi mobilnya bergerak terlalu cepat. Jika melompat turun dari mobil, botolnya akan pecah. Hanya tersisa 30 detik, dia menggunakan teknik pemotongan kain di kotak. Membuat sebuah payung. Ketika dia terbang keluar, mobilnya juga meledak. Komando-komando ini telah menyelamatkan ribuan orang. Ketika Mari keluar dari penjara secara resmi bergabung dengan mereka. Tim komando ini memiliki nama baru. Phoenix. Segera setelah keluar dari bahaya ini, bahaya lain datang. Ketika dia membawa Mari pulang, dia tiba-tiba menghilang. Tidak lama kemudian, pembunuh keempat muncul. Dia adalah seorang pembunuh terkenal. Bahkan kasus yang dia kerjakan di masa lalu tidak gagal. Tidak ada yang bisa tahu wajah atau nama dia. Dia hanya memiliki satu nama panggilan, 218. FBI menerima kabar bahwa 218 telah mengambil alih tugas itu. Tapi mereka tidak tahu siapa penyewanya. Juga tidak tahu apa tujuannya. Tanpa diduga, misi untuk membantu tim Fire Phoenix. Dasarkan pada intelijen FBI. Seluruh tim pergi ke si pembunuh. Ini adalah kesempatan untuk menangkap 218. Tapi sayangnya, dia kabur. Sekarang hanya gambar Sandera yang tersisa. Itu bukan orang lain. Mike menebak penyewanya. Mari. Atasan mengirim banyak orang untuk menyelidiki. Kunci Mike dan katakan untuk melindunginya. Dalam sekejap mata, dia membuka kunci kata sandi. Tapi sayangnya masih telat. 218 menyingkirkan Mike. Semua orang jatuh ke dalam perangkapnya. Semua pelacak mengawasi mereka, jika mereka mengambil tindakan, mereka akan mati. Mike menghabiskan 10 menit. Jika dia tidak muncul, seluruh tim akan mati. Karena untuk menyelamatkan rekan-rekannya, dia melangkah keluar. Pihak lain juga muncul. Melihat pihak lain membuangkan pisau yang dia biasanya membawanya di sampingnya. Ambil kesempatan saat sedang kabut. Mike melarikan diri. Kucing dan tikus dimulai. Dia terus berlari ke truk sampah. Mencabut kabel listrik keluar. Pembunuh itu berteriak keras untuk menguji kesabarannya. Dia mulai mengancam kehidupan rekan satu timnya. Mike tidak punya pilihan selain berlari. Jika ingin menyelamatkan rekannya, dia hanya dapat menggunakan trik. Pelacaknya terlihat sangat sempurna. Tapi masih ada kekurangan. Jika sistem kehilangan kendali, itu akan kehilangan arah. Jika tempat lain lebih berbahaya, akan merusak kameranya. Kehilangan ancaman pelacak titik merah hilang. Rekan-rekannya terselamatkan. Sekarang 218 mengarahkan pistolnya ke dia. Ketika dia menikmati dirinya sendiri. Tiba-tiba 3 pelacak berubah arahnya. Bidik tepat padanya. Dia adalah pembunuh yang baik. Semua senjata diarahkan padanya. Dia hanya harus menyerah. Dia tidak pernah gagal tapi kali ini dia gagal. Jenius ini menggunakan pengetahuannya. Menang kejahatan. Dan timnya dan ceritanya. Ini baru permulaan.